Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Kurniawan dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111835. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi Geographic Information System atau GIS dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Story GIS. GIS itu merupakan pada awalnya yaitu peminat pengguna atau pembuat peta, baik analog atau digital, yang berasal dari berbagai kalangan sekitar, seperti di bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lain. Peta ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada peta analog dan peta digital. Peta analog merupakan peta yang biasa dibuat menggunakan manual, contoh seperti mading yang kita pernah buat di waktu sekolah yang ditempel di dalam kelas, itu contoh dari peta analog. Dan peta digital merupakan peta yang dibuat dalam format komputer, yaitu dengan bertujuan mudah diupdate datanya dan bisa menjadi soft copy. Modern mapping. Modern mapping ini merupakan 3 pembentuk dari peta modern untuk menjadi GIS, yaitu yang pertama adalah teknologi digital. Teknologi digital ini merupakan teknologi dalam bentuk komputerisasi, dalam bentuk data-data yang tersimpan di dalam komputer layar sentuh yang dinamakan teknologi digital. Terus yang kedua adalah positioning atau biasanya yaitu pemanfaatan dari satelit posisi atau yang biasa kita sebut itu GPS. Dan yang ketiga itu ada remote sensing. Remote sensing merupakan penginderaan jauh, di mana di saat kita ingin membuat peta, kita tidak harus datang ke tempat yang ingin kita buat petanya tersebut. Kita bisa melalui satelit atau titik koordinat. Dan dari ketiga itu biasalah menjadi satu, yaitu dinamakan dengan GIS. Terus selanjutnya yaitu adalah teknologi perolehan data spasial. Yang pertama yaitu tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja penggunaan atau user berada, baik menggunakan satelit GPS, GLONASS, Galileo, ataupun Kompas. Yang kedua yaitu tersedia perangkat total station atau plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Dan yang ketiga yaitu ada tersedia perangkat digital echo sounder single atau multi beam plus program post processingnya sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Di bumi ini terdapat yaitu ada 4 satelit, yaitu satelit GPS yang merupakan berasal dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, dan Galileo dari Uni Eropa, dan Kompas yang berasal dari Cina. Terus yang keempat tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial atau 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik. Terus yang kelima adalah tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan dem secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya yaitu dari Google Earth, Google Map, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih.
Oke, selanjutnya yaitu ini merupakan dari echo sounder tadi. Echo sounder ini ialah alat yang digunakan untuk men-scan dari permukaan bawah laut, yang digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu seperti kilang minyak untuk mengetahui kontur bawah laut dan lainnya. Dan ini merupakan contoh dari hasil scan echo sounder tadi. Terlihat berbagai macam bentuk permukaan laut. Yang gelap ini merupakan kedalamannya yang sangat dalam sekali, dan yang biru terang ini itu tidak terlalu dalam. Selanjutnya yaitu alat LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR merupakan metode alat survei pemetaan dengan pemanfaatan sinar laser atau biasanya terbang di atas permukaan tanah 700 hingga 750 meter dari dasar tanah. Nah, LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti dapat menghasilkan resolusi digital elevation model yang tinggi, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. LIDAR juga dibagi menjadi dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut airborne altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut airborne laser bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya ialah pada penggunaan laser, yang dimana pada airborne altimetric LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Ini merupakan contoh dari lajur penerbangan dari LIDAR. Ini kita mendapatkan titik satelitnya, titik koordinatnya yaitu di sini. Ini pemetaan di gunung berapi, yaitu yang bisa kita gunakan LIDAR untuk sebagai alat mengukurnya, untuk mengukur dari kontur permukaan gunung dan ketinggian dari gunung tersebut. Ini sama seperti tadi, itu jalur penerbangan LIDAR-nya. Nah, di sini terdapat 4 satelit yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu ada satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Fotogrametri jarak dekat. Di sini yang titik merah-merah merupakan titik koordinatnya, dan yang garis biru ini merupakan titik kontur atau titik digital elevation modelnya, permukaan dari gunung tersebut atau bukit. Ini merupakan foto udara yang kita gunakan alat LIDAR tadi dengan resolusi yang tinggi, sedang, dan sangat rendah. Citra satelit yang di sini, yang di pegunungan atau perbukitan ini yang berwarna merah, yaitu tinggi atau curam,
sedangkan yang berwarna orange itu di bawah curam. Esensi sistem informasi geografis yaitu dibagi dua, yaitu data spasial dan data non spasial. Data spasial itu merupakan data yang memiliki koordinat atau dua dimensi yang memiliki posisi atau data bergeografis. Itu merupakan data posisi, koordinat, ruang spasial. Sedangkan data non spasial ini seperti data properties dari data spasial, yaitu informasi tentang. Jadi data non spasial itu merupakan data yang, misal contoh nih, data nama jalan, nama tempat, nama lokasi, itu merupakan data non spasial. Mungkin sekian video penjelasan ulang materi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.